Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan presentasikan tentang mata kuliah metodologi penelitian pada materi bab 3. Yang pertama itu rancangan dan desain penelitian. Desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Jenis-jenis rancangan penelitian. Pertama, desain penelitian eksperimen. Desain eksperimen adalah desain riset yang diterapkan untuk penjagaan atau memperoleh pengetahuan awal. Yang kedua, desain penelitian survei. Desain penelitian survei dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Yang ketiga, desain penelitian longitudinal. Riset longitudinal dilakukan untuk melihat tren atau perkembangan suatu fenomena berdasarkan sampelnya. Yang keempat, desain penelitian studi kasus. Desain penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi isu yang spesifik dan kontekstual secara mendalam. Proses rancangan penelitian. Dalam pengertian yang lebih luas, rancangan penelitian mencakup proses-proses berikut. Yang pertama, identifikasi dan pemilihan masalah. Yang kedua, pemilihan kerangka konseptual untuk masalah penelitian, serta hubungan-hubungan dengan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, memformulasikan masalah penelitian, termasuk membuat spesifikasi dari tujuan, lingkup penelitian, dan hipotesa untuk diuji. Yang keempat, membangun penyelidikan atau percobaan. Yang kelima, memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel. Yang keenam, memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan. Yang ketujuh, menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data. Yang kedelapan, membuat coding serta mengadakan editing dan processing data. Yang kesembilan, pelaporan hasil penelitian, termasuk proses penelitian, diskursi, serta menginterpretasi data, generalisasi, kekurangan-kekurangan dalam penemuan, serta mengajarkan beberapa saran dan kerja penelitian yang akan datang. Populasi dan responden penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jadi populasi bukan hanya orang, tapi juga objek dan benda-benda dalam yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling yang digunakan. Contohnya pada penelitian yang berjudul Deskripsi Kesulitan Belajar Peserta Didik dan Faktor Penyebabnya dalam Memahami Materi Listrik Dinamis, kelas 10 SMA Negeri 2 Bengkayang. Dari judul penelitian di atas, kita bisa melihat populasi dan responden penelitiannya adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Bengkayang. Teknik pengambilan sampel dengan contohnya. Sampel merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama itu pengambilan sampel acak. Contohnya seperti peneliti ingin memilih sampel acak secara sederhana dari 100 karyawan perusahaan. Peneliti menetapkan nomor untuk setiap karyawan dalam database perusahaan dari 1 hingga 1000 dan menggunakan generator nomor acak untuk memilih 100 angka. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Contohnya, misalnya seorang peneliti bermaksud untuk mengumpulkan sampel sistematis dari 500 orang dalam populasi 5000. Peneliti menomori setiap elemen populasi dari 1 sampai 5000 dan akan memilih setiap 10 individu untuk menjadi bagian dari sampel. Yang ketiga, pengambilan sampel acak bersetara. Contohnya, misalnya perusahaan ini memiliki 800 karyawan wanita dan 200 karyawan pria. Peneliti ingin memastikan bahwa sampel mencerminkan keseimbangan gender perusahaan. Jadi, peneliti mengurutkan populasi menjadi 2 setara berdasarkan gender. Kemudian peneliti menggunakan pengambilan sampel acak pada setiap kelompok, memilih 80 wanita dan 20 pria, yang memberi peneliti sampel 100 orang yang representatif. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasar area.
Contohnya, perusahaan memiliki kantor di 10 kota di seluruh negeri. Peneliti tidak memiliki kapasitas untuk pergi ke setiap kantor untuk mengumpulkan data. Jadi, peneliti menggunakan pengambilan sampel acak untuk memilih 3 kantor. Ini adalah variabel dan data penelitian dengan contohnya. Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi dan dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok atau lebih. Macam-macam variabel. Yang pertama, menurut hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Yang pertama, variabel dikategorikan dalam variabel independen, variabel moderator, dan variabel dependen. Variabel interfering dan variabel kontrol. Yang kedua, menurut segi kuantifikasi. Variabel dikelompokkan dalam variabel normal, variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Yang ketiga, menurut sifatnya, variabel dibedakan menjadi variabel statis dan variabel dinamis. Data adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian yang meliputi informasi, angka, maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian. Macam-macam data. Yang pertama, berdasar jenis variabelnya, terdiri dari data diskrit dan data kontinum. Yang kedua, berdasar proses perhitungan kuantitatif, terdiri dari data nominal, ordinal, interval, dan ratio. Yang ketiga, berdasarkan sifat data yang dapat dihitung atau tidak dikategorikan dalam data kualitatif dan data kuantitatif. Berikut ini adalah contoh dari variabel dan data penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Berikut ini adalah contoh instrumen pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner adalah instrumen berbentuk daftar pertanyaan yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Yang kedua, wawancara adalah instrumen pengukuran atau yang dikenal sebagai kuesioner lisan. Yang ketiga, observasi adalah instrumen yang digunakan oleh seseorang peneliti di mana perilaku atau situasi individu diamati dan dicatat. Yang keempat, eksperimen atau percobaan. Di sini para peneliti melakukan beberapa percobaan dalam pengaturan laboratorium untuk menguji beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Yang kedua, observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang keempat, teknik pengumpulan data studi pustaka. Pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan melakukan studi pustaka. Studi beberapa pustaka ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap topik permasalahan yang ingin diteliti. Berikut ini contoh dari angket observasi dan angket kuesioner. Selanjutnya, teknik pengolahan data secara deskriptif dan contohnya. Statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Metode dasar dalam statistik deskriptif ada 2 macam metode. Yang pertama, pendekatan numerik. Bisa dipakai dalam menghitung nilai statistik dari sekumpulan data. Sebagai contoh, mean dan standar deviasi statistik ini akan memberikan informasi mengenai rata-rata serta informasi rinci mengenai distribusi data. Yang kedua, metode grafis. Lebih sesuai dibandingkan dengan metode numerik untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam data. Di lain pihak, pendekatan numerik lebih tepat serta objektif. Dengan begitu, pendekatan numerik dan juga grafis satu sama lain akan saling melengkapi. Maka dari itu, sangatlah bijaksana jika kita memakai kedua metode tersebut secara bersamaan. Terdapat 3 karakteristik atau ciri utama dari variabel tunggal, diantaranya
Yang pertama, distribusi data. Yang kedua, ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Yang ketiga, ukuran penyebaran. Contoh dari statistika deskriptif sendiri antara lain yaitu tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain dalam majalah dan koran-koran. Selanjutnya, pengolahan data secara inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Pengujian taraf signifikansi ini disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan, misalnya dengan uji T, uji F, dan sebagainya. Jadi, signifikansi adalah kemampuan untuk menggeneralisasikan data dengan taraf kesalahan tertentu. Di dalam statistik inferensial, kegiatan penting yang dilakukan adalah uji beda atau uji hubungan antara dua variabel. Prosedur penggunaan statistik inferensial. Yang pertama, tentukan data populasi yang ingin kita teliti. Yang kedua, tentukan jumlah sampel yang representatif terhadap populasi tersebut. Yang ketiga, pilih analisis yang cocok dengan tujuan dan jenis data yang kita miliki. Yang keempat, buat kesimpulan atas hasil analisis tersebut. Manfaat statistik inferensial. Yang pertama, alat untuk menduga populasi. Yang kedua, metode analisis yang sangat terstruktur. Selanjutnya, prosedur kegiatan penelitian. Prosedur penelitian adalah langkah-langkah apa saja yang akan peneliti ambil dalam melakukan penelitian. Berikut ini adalah prosedur kegiatan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Yang kelima, menentukan rancangan dan desain penelitian. Yang keenam, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Yang ketujuh, menentukan subjek penelitian. Yang kedelapan, melaksanakan penelitian. Yang kesembilan, melakukan analisis data. Yang ke-10, merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Yang ke-11, menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi.